warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama ada persebaran flora di Indonesia. Nah, flora itu berhubungan dengan tumbuhan. Nah, seperti bunga anggrek, bunga mawar, melati, pokoknya flora, pokoknya bermacam bunga, tumbuhan. Nah, flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana. Nah, yang terdiri dari atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling sedikit. Nah, kedua, ada persebaran fauna di Indonesia. Wallace membuat garis Wallace yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat, atau daerah Oriental Wallace membuat garis Wallace yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat, daerah Oriental dengan bagian timur, daerah Australian. Nah, di sini ada daerah Oriental. Daerah Oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Banyak mamalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tetapi bersuara merdu, terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Di sini ada orang utan, harimau Sumatera, dan jalak Bali. Australian. Daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Terdapat mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera, burung berwarna-warni namun bersuara kurang merdu. Di sini ada contohnya seperti cenderuasi, kuskus, kanguru pohon. Nah, daerah peralihan. Nah, daerah peralihan meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Nah, di sini ada contohnya ada anoa, komodo, rangkong, singapuar, dan maleo. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Nah, sebagai sumber plasma nutfah, sebagai sumber pangan, sandang papan, dan kesehatan, mempertahankan keberlanjutan ekosistem, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sumber pendapatan atau devisa, sebagai tempat rekreasi. Nah, 4. Aktivitas manusia yang mengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. 1. A. Perusakan habitat, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, adanya pertanian monokultur, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, pemulihan, reboisasi atau penghijauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyandrina Rohma dari Eksipa 4. Di sini saya akan merangkum bab 2 dalam video keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Nah, di sini pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Pertama ada keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Apa itu keanekaragaman gen? Nah, di sini keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Nah, itu disebut keanekaragaman gen. Sedangkan keanekaragaman jenis itu keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies. Nah, seperti pohon kelapa, pohon pinang, lontar, kelapa sawit, dan aren. Keanekaragaman ekosistem. Nah, bagaimana keanekaragaman ekosistem terjadi? Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Nah, ini ada contohnya seperti hutan, semak, perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia. Persebaran flora Indonesia, fauna Indonesia, manfaat dan nilai keanekaragaman hayati, aktivitas manusia yang memenuhi keanekaragaman hayati, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, di sini Bu Feni ngasih video YouTube. Nah, saya akan merangkum video taman-taman kota, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ, penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya. Manfaat keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip. Nah, pertama ada prinsip daya toleransi, in optimum, prinsip ketahan balikan, dan faktor pengontrol. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Nah,
di sini ada perkembangan sistem klasifikasi. Kita lihat di sini ada klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Nah, sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya sebagai besar pengklasifikasi. Nah, ada klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. Pemberian nama ilmiah. Nah, di sini ada pemberian nama ilmiah, nama jenisnya atau spesiesnya. Nah, nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas dua kata tunggal yang sudah dilatinkan. Kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedangkan kata kedua merupakan menunjukkan spesies atau jenis. Dalam penulisan nama marga, huruf pertama harus dimulai dengan huruf besar. Adapun nama penunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Setiap nama jenis atau spesies makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi secara terpisah agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lain. Nama marga sama dengan genus. Nama marga tumbuhan maupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal atau mufrad. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring atau nama suku, familia. Pada tumbuhan, nama suku berasal dari nama marga. Ditambahkan dengan IDIA. Dan pada tumbuhan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan akhiran